Jenderal Sudirman adalah pahlawan kelahiran Purbalingga pada tanggal 24 Januari tahun 1916. Beliau adalah anak dari Karsid Kartawiraji, yaitu ayahnya yang merupakan seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor, Banyumas, dan Siem, yaitu ibunya yang merupakan keturunan Wedana Rembang. Sejak kecil, Sudirman diasuh oleh seorang camat bernama Raden Cokro Sunario. Sudirman tidak diberitahu bahwa Cokro Sunario bukanlah ayah kandungnya sampai ia berusia 18 tahun. Saat berusia 7 tahun, Sudirman terdaftar di sekolah pribumi, Hollands Inlandse School. Sudirman dipindahkan ke sekolah menengah milik Taman Siswa pada tahun ke-7. Pada tahun ke-8, Sudirman pindah ke sekolah menengah Wirotomo setelah sekolah Taman Siswa ditutup oleh ordonansi sekolah liar karena diketahui tidak terdaftar. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke HIK, Sekolah Guru Muhammadiyah, Solo, tetapi tidak sampai tamat. Selama menempuh pendidikan di sana, ia pun turut serta dalam kegiatan organisasi pramuka Hizbul Watan. Pada tahun 1936, Sudirman menikahi Alfiah, mantan teman sekolahnya dan putri seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastroatmojo. Setelah menikah, Sudirman tinggal di rumah mertuanya di Cilacap agar ia bisa menabung untuk membangun rumah sendiri. Pada tahun 1936, Sudirman kembali ke Cilacap untuk mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah. Ia kemudian mengabdikan dirinya sebagai guru HIS Muhammadiyah Cilacap dan pemandu di organisasi pramuka Hizbul Watan. Selama mengajar, Sudirman sangat disegani oleh masyarakat. Pada zaman penjajahan Jepang, tepatnya 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. Sehubungan dengan posisinya di masyarakat, Sudirman dijadikan sebagai komandan atau Daidanko dan dilatih bersama orang lain dengan pangkat yang sama. Pasca Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Kemudian beliau diangkat menjadi komandan batalion di Kroya setelah menyelesaikan pendidikannya. Setelah Indonesia mengikrarkan proklamasi pada tahun 1945, Jenderal Sudirman melarikan diri ke Jakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menugaskan Jenderal Sudirman untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang dilakukan setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Ia lalu menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas sesudah TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 12 November tahun 1945, dalam pertemuan pertama TKR, Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara buntu 2 tahap. Sambil menunggu pengangkatan, pada akhir November, Sudirman memerintahkan Divisi 5 untuk menyerang pasukan sekutu di Ambarawa. Perang Palagan Ambarawa melawan pasukan Inggris dan Nika Belanda dari bulan November sampai Desember tahun 1945 adalah perang besar pertama yang ia pimpin. Karena ia berhasil memperoleh kemenangan pada pertempuran ini, Presiden Soekarno pun melantiknya sebagai jenderal. Pada 18 Desember 1945, Sudirman resmi diangkat menjadi Panglima Besar TKR. Setelah penarikan tentara Inggris lantaran diserang sejumlah pasukan yang diperintahkan. Selang 3 tahun, sang jenderal menjadi saksi kegagalan negosiasi dalam perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville dengan tentara kolonial Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Sudirman juga menghadapi upaya kudeta tahta kepemimpinan pada 1948. Pada Desember 1948, Sudirman melakukan perlawanan terhadap agresi militer II Belanda yang terjadi di Yogyakarta. Beserta kelompok kecil tentara dan dokter pribadinya,
Jenderal Sudirman melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Sehingga akhirnya Belanda mulai menarik diri. Jenderal Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli tahun 1949 oleh Presiden Soekarno. Pemberontakan di Madiun dan ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung melemahkan kondisi kesehatan Sudirman. Pada 1948, Sudirman didiagnosis mengidap tuberkulosis atau TBC. Hingga pada November 1948, paru-paru kanannya dikempeskan lantaran ditengarai sudah mengalami infeksi. Sudirman terus berjuang melawan TBC dengan melakukan pemeriksaan di Panti Rapih, Yogyakarta. Ia dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada Desember tahun 1949. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan terakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, tanggal 27 Desember. Meskipun sedang sakit, Sudirman saat itu juga diangkat menjadi Panglima Besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Selang sebulan, tepatnya pada tanggal 29 Januari 1950 jam 18.30, Jenderal Sudirman wafat di Magelang, Jawa Tengah. Kabar duka ini dilaporkan dalam sebuah siaran khusus di RRI.